Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya Rahma Hayati Alisa Putri, NIM 035. Saya Tatlika Yulianti dari NIM 377. Saya Latifah Nurunisa dari NIM 043. Nah, jadi di sini kita akan memaparkan sedikit hasil dari diskusi kami. Yang mana di sini nanti kita akan membahas tentang reaksi pembakaran. Di sini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada apa sih pengertian dari pembakaran. Itu merupakan alat pembakaran utama dalam proses pembakaran, yang mana api itu terbentuk dari 3 unsur. Yang pertama ada bahan bakar atau fuel, kemudian ada oksigen, juga ada heat atau panas. Nah, kemudian pembakaran itu adalah proses oksidasi biomasa dan membebaskan energi dalam bentuk panas, kemudian cahaya dan juga radiasi inframerah. Next. Nah, kemudian di sini pembakaran itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pembakaran sempurna, dan yang kedua pembakaran tidak sempurna. Pembakaran yang sempurna itu yang bagaimana? Pembakaran sempurna adalah pembakaran hidrokarbon yang menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dengan H2O atau uap air. Nah, perbedaannya dengan pembakaran tidak sempurna adalah pembakaran tidak sempurna merupakan reaksi pembakaran hidrokarbon yang menghasilkan gas monoksida dengan uap air atau H2O. Nah, kemudian pembakaran itu terbagi 3 jenis. Yang pertama ini nanti ada pembakaran cepat, kemudian nanti ada pembakaran spontan, dan kemudian nanti ada pembakaran eksplosif. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan dari pembakaran cepat atau rapid combustion. Contohnya dari pembakaran cepat atau rapid combustion adalah jenis pembakaran saat reaksi berlangsung yang membutuhkan energi panas. Reaksi ini terjadi dengan memproduksi energi panas dan juga energi cahaya dalam jumlah yang besar dan dalam waktu selamanya masih tersedia. Contohnya ini ada pembakaran alkohol. Nah, di sini kita mengambil contohnya adalah pembakaran dari alkohol. Kenapa pembakaran alkohol ini bisa termasuk pada pembakaran cepat? Dikarenakan karakteristik kimia dan fisiknya yang memungkinkan reaksi oksidasi itu berproses dengan cepat. Karena kan alkohol itu memiliki titik nyala yang rendah dan juga volatilitas yang tinggi. Titik nyala yang rendah itu adalah suhu terendah di mana uap itu nanti akan bereaksi dengan udara yang ada di sekitarnya jika ada api yang memicunya. Jadi api itu sebagai komponen pemicu dari pembakaran alkohol ini. Nah, karena titik nyalanya yang rendah ini, alkohol akan menghasilkan uap yang banyak, sehingga dalam proses pembakaran cepat ini tuh hanya membutuhkan sedikit energi untuk bisa membakar alkohol. Jadi dikenai api sedikit, nanti alkoholnya bisa terbakar dengan cepat dikarenakan titik nyalanya rendah. Nah, kemudian tinggi, jadi volatilitas yang tinggi itu artinya alkohol mudah menguap. Ketika konsentrasi uapnya ini tinggi, jadinya proses pembakaran itu bisa terjadi dengan cepat. Nah, kemudian tadi kan sudah saya jelaskan bahwa ada pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Nah, pembakaran alkohol ini maksudnya pada pembakaran sempurna yang mana menghasilkan gas CO2 dan juga uap air. Pembakaran alkohol ini di sini itu menghasilkan ada uap CO2-nya dan juga ada uap airnya. Mungkin kalau di kamera tidak terlalu terlihat, tapi sebenarnya ini di pinggir-pinggirnya itu ada seperti uap air yang menempel pada kimia ini. Hal ini yang membuktikan bahwa reaksi pembakaran alkohol ini merupakan pembakaran sempurna yang mana menghasilkan gas CO2 dan juga uap air atau H2O. Kenapa kok bisa menyebutkan bahwa ini adalah gas CO2? Ini nanti akan dijelaskan lebih detailnya oleh teman saya di Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai
jenis pembakaran spontan atau spontaneous combustion. Berbeda dengan pembakaran cepat tadi, yang mana pembakaran cepat tadi kan memerlukan energi eksternal, yaitu berupa api untuk melakukan proses pembakarannya. Nah, kalau pada pembakaran spontan ini tidak memerlukan energi eksternal dalam proses pembakarannya, yaitu pembakarannya secara spontan dan juga tidak diketahui asal sumber pembakarannya. Jadi kayak tidak jelas gimana proses pembakaran ini terjadi. Contoh dari jenis pembakaran spontan ini yaitu terbakarnya jerami karena terlalu panas. Jadi di sini kan dapat dilihat itu ada gambar gimana proses jerami itu terbakar sendirinya. Nah, kalau namanya jerami yang tertumpuk terlalu banyak itu kan dia akan terjadi self-heating, yaitu pemanasan pada jerami itu sendiri. Ketika pada jerami itu sudah terlalu panas dan ada oksigen yang masuk pada panas jerami itu nanti akan menjadi terbakar dengan sendirinya. Jadi kan itu tidak diketahui ya terbakarnya itu dari mana, dan itu juga tidak dibakar dan itu akan terbakar dengan sendirinya. Jadi proses terbakarnya jerami ini masuk dalam kategori pembakaran tidak sempurna. Kenapa terbakarnya jerami ini masuk ke dalam kategori pembakaran yang tidak sempurna? Karena dari proses pembakaran ini menghasilkan gas karbon monoksida dan uap air. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembakaran eksplosif atau explosive combustion. Nah, pembakaran eksplosif ini terjadi ketika reaksinya terjadi sangat cepat, yaitu dimana ketika sesuatu dinyalakan setelah sesuatu dinyalakan itu akan langsung terdapat reaksi yang sangat cepat dan dapat menghasilkan panas, cahaya, serta suara seperti pada pembakaran petasan. Nah, ketika terdapat contoh di sini, ketika petasan itu sendiri dinyalakan, itu kan kita terlebih dulu menyalakan api pada sumbunya. Ketika sumbu itu dinyalakan, itu kan langsung terjadi reaksi antara panas, cahaya, dan energi suara yang sangat kuat berupa ledakan itu sendiri. Itu terjadinya pembakaran eksplosif. Lalu pembakaran eksplosif ini sendiri termasuk dalam kategori bakaran yang tidak sempurna, karena ini juga menghasilkan gas karbon monoksida dan uap air. Selanjutnya yaitu ada dampak dari pembakaran sempurna. Yang pertama ada pembakaran hidrokarbon. Nah, jadi pada pembakaran hidrokarbon ini, ketika pada pembakaran sempurna itu menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Mengapa menghasilkan karbon dioksida dan uap air? Karena pada pembakaran sempurna itu terjadi reaksi yang sama dan antara energi eksternal dengan bahan bakarnya, sehingga pembakarannya itu dapat terjadi dengan sempurna. Lalu pada pembakaran tidak sempurna ini menghasilkan karbon monoksida serta uap air juga. Kenapa yang dihasilkan antara pembakaran sempurna dan tidak sempurna ini berbeda? Karena pada pembakaran yang tidak sempurna ini, media yang dibakar itu tidak dapat seluruhnya terbakar. Pada pembakaran, contohnya pada pembakaran jerami tadi kan itu masuk ke dalam kategori pembakaran yang tidak sempurna, karena jerami yang terbakar itu tidak bisa terbakar semuanya dengan habis, sehingga masih ada sisa-sisa yang tidak terbakar dan menghasilkan gas karbon monoksida. Selanjutnya ada api. Nah, api yang dihasilkan dari pembakaran sempurna dan tidak sempurna ini juga berbeda ya. Pada pembakaran sempurna, api yang dihasilkan itu cenderung lebih berwarna biru. Karena apa? Karena pembakaran sempurna itu kan semuanya itu lebih bersih, jadi api yang dihasilkan juga cenderung berwarna biru. Sedangkan pada pembakaran
yang tidak sempurna, itu api yang dihasilkan dari proses pembakarannya akan cenderung berwarna jingga atau bahkan berwarna merah. Selanjutnya di sini ada produksi energi. Nah, pada pembakaran sempurna, energi yang dihasilkan itu akan lebih banyak dibanding pada pembakaran yang tidak sempurna. Mengapa? Karena reaksi pada pembakaran sempurna itu melibatkan seluruh reaktan yang ada pada media atau bahan yang dibakar, yang terakhir yaitu asap. Nah, pembakaran sempurna ini tidak menghasilkan asap. Kenapa? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pembakaran sempurna ini terjadi ya secara sempurna, sehingga tidak ada lagi partikel-partikel yang seluruh partikel-partikelnya itu terbakar habis, sehingga tidak menimbulkan asap. Sedangkan pada pembakaran yang tidak sempurna, contohnya pada petasan dan pada jerami yang terbakar itu merupakan pembakaran yang tidak sempurna dan menghasilkan asap yang tebal, bahkan asap tersebut kotor karena pada pembakarannya itu masih meninggalkan sisa-sisa seperti dari hasil pembakarannya, seperti misalnya asap dari pembakaran jerami atau pembakaran petasan tadi. Biasanya kan kalau pada pembakaran asapnya, pada pembakaran petasan itu kadang masih ada kayak serbuk-serbuk. Nah, itu yang salah satu menjadi penanda bahwa pembakaran tersebut tidak sempurna. Dan selanjutnya yaitu dampak bagi lingkungan. Nah, gas karbon dioksida yang menghasilkan reaksi pembakaran sempurna itu terjadi pada efek rumah kaca yang menghasilkan pemanasan global atau global warming, dan gas karbon monoksida itu menghasilkan polusi udara di dalam reaksi pembakaran tidak sempurna. Nah, jadi untuk gas karbon dioksida itu di mana gas tersebut itu gas yang baik bagi lingkungan. Nah, sedangkan gas karbon monoksida itu gas yang kurang baik atau bahkan tidak baik bagi lingkungan. Nah, ini kan ada efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca sendiri itu proses alami di mana suhu bumi itu hangat dan layak dihuni oleh makhluk hidup. Terus yang selanjutnya yaitu oksidator. Nah, oksidator sendiri itu disebut juga sebagai oksigen, di mana berperan dalam reaksi pembakaran. Nah, tadi kan ada dua ya, reaksi pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran tidak sempurna. Nah, di oksidator sendiri itu di mana reaksi pembakaran sempurna itu cukup dalam proses oksidator. Nah, sedangkan di reaksi pembakaran tidak sempurna, oksidatornya itu kurang cukup atau bahkan tidak cukup. Terus selanjutnya yaitu dampak pembakaran tidak sempurna. Nah, dampak pembakaran tidak sempurna itu adalah di mana bahan bakar itu tidak efisien dan dapat memproduksi karbon monoksida yang berbahaya di kesehatan maupun bagi lingkungan. Nah, selama pembakaran gas, konsentrasi karbon monoksida yang kecil itu 7. Nah, sedangkan pada pembakaran umum memproduksi karbon monoksida itu lebih dari 0 sampai 60 ppm. Nah, di mana pembakaran tidak sempurna itu bisa menghasilkan CO atau karbon oksida yang besar, itu memberikan resiko yang berbahaya bagi nyawa maupun kesehatan. Dan di pembakaran tidak sempurna itu kan tadi kan bisa menyebabkan
kematian maupun nyawa bagi manusia itu apabila terjadi kebocoran di pembakaran tidak sempurna tersebut. Nah, contoh dari pembakaran tidak sempurna itu sendiri yaitu metana. Nah, pembakaran tidak sempurna itu terjadi karena beberapa, ada waktu pembakaran yang kurang tepat, terus pasokan polusi atau udara api yang kurang mencukupi, terus campuran udara dan bahan bakar yang tidak memadai, dan suhu nyala api yang dingin mengakibatkan pembakaran tidak sempurna itu lama. Jadi kan dampak pembakaran tidak sempurna itu bisa menimbulkan asap hitam dan warna apinya itu merah kekuningan, dan karbon monoksida yang dihasilkan itu lebih sedikit dibandingkan dengan pembakaran sempurna. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi reaksi pembakaran sempurna adalah reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon yang terjadi secara sempurna. Nah, hal ini itu dikarenakan jumlah pasokan oksigen itu cukup pada saat terjadi reaksi, dan reaksi tersebut dan hasil akhir dari reaksi tersebut yaitu gas karbon dioksida dan uap air. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.